Iya karena dibiayanya karena suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita sampaikan untuk kajian pada malam hari ini akan kami berikan tema sebuah konsep yang namanya konsep manusia. Manusia di dalam Al-Quran disebut dengan nama insan. Insan itu jamak dari kata anas atau anasiyah atau anas itu sendiri. Jadi sebagian saja insan itu. Dari konsep makna daripada insan atau jamak dari anas itu mempunyai 3 makna. Mungkin kita nanti akan bisa melihat, oh jebulan wong iki koyo ngono. Yang namanya insan atau anas itu mempunyai 3 makna. Yang pertama, anasa itu mempunyai makna absara, alima, istadzana. Itu satu, baru satu aja maknanya sudah 3. Absara artinya melihat. Jadi yang namanya manusia itu diberi kemampuan untuk bisa melihat. Jadi wong ki dari lahir nanti ada sebuah perkembangan untuk bisa melihat. Nah, melihat di sini itu mempunyai makna luas. Bisa melihat antaranya apa elek, bener salah, itu bisa dilihat. Ayo ora ngono ki wis ketok. Keset karo segep termasuk saya ngomong barang ini kita kowe ketok. Kuwi ora tau mangkat barang iki ora masalah. Karena manusia bisa melihat. Kemudian yang kedua mempunyai makna alima. Alima itu mempunyai makna mengetahui. Dadi wong iki mbok dikai ceramah kaya apa? Antara sebuah kebenaran, antara sebuah kesalahan, ujane wis resik, wis ngerti. Kowe ora salat dosa kowe wis ngerti. Itu konsep manusia. Wis ngerti. Dadi ana mubalek ngomong ya sekedar ngomong. Maka ketika seorang kiai, seorang mubalek bicara, itu ketika kita mendengarkan dan kita bisa melihat seorang penceramah dan bisa melihat dan bisa mengetahui, itu yang menyimpulkan adalah diri kita sendiri. Jadi seorang mubalek, seorang kiai tidak bisa memberikan petunjuk kepada manusia apapun, tapi memberikan sebuah tausiah, pencerahan, penceramahan, tapi finalnya itu balik nang wonge dhewe. Jadi dikuandani kaya apapun, itu kalau tidak ada sebuah pengetahuan diri kita, ya, maka makna itu nanti bisa menjadikan sebuah makna istadzana. Jadi absara, alima, istadzana. Dia akan melihat, dia akan mengetahui, tapi sewaktu-waktu dia akan minta tolong. Mbak Sulian ki wis itu. Kita datang di sini, itu ora karepe dhewe. Ning atas permintaan dari Mas Dar. Dan itu manusia. Orang mungkin Mas Dartono njaluk tolong karo kewan. Dan inilah yang namanya saling tolong menolong. Mulai yang saya mengatakan yang namanya insan itu makna yang kedua, itu adalah yang namanya nasiah. Nasiah itu mempunyai makna pelupa. Jadi wong ki mesti duwe lali. Lali karo lali gitu. Lali ramangan. Lali keturun. Lali apa wae itu ada. Karena itu mata karakter manusia. Nah, kemudian yang ketiga, ada makna daripada insan itu adalah uns. Maka dalam surat Al-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu maknanya jinak atau tampak. Mula sing darani wong kuwi cirine loro pokoke. Jadi wong iki cirine loro. Siji ketok, loro obat. Jadi ketok obat berarti wong. Sebab ana sing ketok tapi ora obat. Lek muslimin. Baru aja. Saya tadi masih tampak dia, masih tampak. Ini ora obat. Ning ini juga sing obat tapi ra ketok. Golekno dhewe. Ya kita ini masih tampak ijazah obat. Ning ditanono. Semene ngabeh lho. Sewaktu-waktu ora ketok, ora obat. Wis ditani wis. Sampean sik, aku carry. Kalau aku carry, sampean isih. Iki bahasa lama. Utawa isi-isian. Endi sing isih. Nah, karena problem manusia itu adalah insan mempunyai makna mengetahui, bisa melihat, ya, bisa tampak, bisa bergerak, maka ayat Al-Quran turun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, kowe rasa ngai petunjuk marang wong sing mbok tresnani. Kancamu, dulurmu, keluargamu. Ning iso ngai pituduh ki mung ngaku dhewe. Kamu hanya sebagai tablet. Maka sifat Rasulullah ada 4. Sidik, amanah, tablet, fatona. Nah ini sudah hilang. 4 ini, yang satu hilang. Yang satu hilang. Karena fatona di penjara. Fatona kan di penjara urusan sapi itu kemarin. Ya tahu? Sidik, amanah, tablet, fatona. Sidik, kejujuran.
Sampeyan itu salat karo ora, itu tanggung jawabnya ora kepada manusia. Tapi kejujuranmu kepada Allah. Sampai dikai ubah, dikai gerakan, iso tanpa itu sampeyan bisa dipercaya atau tidak? Karena ketika itu awake dhewe alas tu rabbikum qalu bala syahidna. Jaban bayi nak kowe takoki kira-kira kowe bilang ngabdi kepadaku ora? Qalu bala syahidna. Aku purun. Aku siap untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah. Maka bazi. Nah, di situ Allah menurunkan Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Demi Allah, sing tak tokke, sing jenengane wong, sing jenengane insan, itu tidak mengerti apa-apa. Orang ngerti apa-apa. Itu karena jasa saya, Allah bilang seperti itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tumuli kupingmu tak kei pengrungu, mripatmu tak iso ngerti, atimu bisa merasakan, bisa mengetahui sebuah kebenaran, kesalahan, bisa tampak, bisa bergerak. Itu tak balik nang awakmu dhewe, ngabdi apa ora. Mula dijenenge hamba atau abdul. Mulane sing bahasa ngene, nek wong sing kakean mangan, kuwi jenenge Abdul Butun. Butun iki katene weteng. Dadi wong mangan terus berarti kan juyane weteng. Nah, dari konsep manusia seperti ini, dengan konsep insan dasaro, dengan konsep yang namanya alimah, dengan konsep manusia tidak bisa berdiri sendiri, pasti akan istadzana, minta tolong kepada orang lain. Karena makhluk sosial, konsep seperti ini menyadarkan kita, tinggal kue syukur, apa kufur, matur nuwun, apa matur numan, bahasanya. Nah, matur nuwun berarti sadar bahwa kita hidup bisa tampak, bisa bergerak, tapi sewaktu-waktu hidup ini akan dikembalikan tidak tampak dan tidak bergerak. Sewaktu-waktu jabatan pasti pensiun. Mas Dar sono delalah Januari wis pensiun. Nah, kiai itu lah kiai rasa di pensiun wis otomatis corona wis pensiun kok. Oh, wis ceramah wis ora tau kanggo. Mula ya ceramah ya nek kene iki wae. Wis ora disangoni apa ora kan urusane Mas Dar. Tapi kan selama ini mboten nate, Mas. Jadi wis rasa engko malah ngomong wae adat. Niku nek kira-kira anu nggih nomor rekening kula mungkin kula kirim. Jadi ini konsep yang namanya manusia. Jenengan kumpul seperti ini, saya yakinlah jenengan ada keyakinan itu. Tidak hanya mau geruda-geruduk, tapi pasti ada konsep sebagai manusia yang mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Nang atine sampean. Apa kumpul golek wedang golek panganan toh? Hanya sebatas itu? Tidak. Ada yang lebih besar daripada tujuan kita. Menyadari akan kesalahan kita, dosa kita, akhirnya yang namanya rahmat Gusti Allah, kasih sayang Gusti Allah diturunkan nang atine awake dhewe, udah kaya apa mangkat. Karena semangat itu tadi. Nah, maka dari itu, dengan konsep manusia yang seperti ini memberikan informasi kepada kita, ada 3 hal penting kesimpulan. 1, bahwa manusia adalah tampak dan bisa bergerak. Karena tampak dan bergeraknya manusia itu pasti akan berakhir. Kapan? Wallahu a'lamu bimuradih. Wallahu ta'ala Gusti Allah a'lamu kilo ngertani bimuradih tumrap karepe Gusti Allah dhewe. Matine kapan yo ora ngerti. Konsep itulah yang namanya manusia. Nah, gitu aja. Wedang panganan sampun somadyo dipun rahapi kanthi suka margitanipun penggali. Demikian, jika ada pertanyaan tidak membuka pertanyaan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.